Ini gimana caranya sih ya? Mana ini? Gimana caranya untuk gimana ini caranya ya? Bentar. Ini gimana ini caranya untuk supaya kotak-kotak di kanan ini nggak ada lagi. Ini gimana caranya ya? Sebentar. Nah, layar penuh. Oke. Nah, siap guys. Yuk, kita mulai sekarang ya teman-teman untuk membaca sebuah cerita tentang ini. Tentang sebuah prosotan tidak juga. Yaitu tentang nih, Loxia de Gongyan. Artinya taman di lantai bawah ya teman-teman ya. Nah, mari kita mulai baca bersama-sama. 弟弟肖文常常去主屋楼下玩，他不但喜爱玩滑梯, artinya yaitu adik kecil laki-laki Xiaowen sering banget pergi ke taman bawah ya buat main ya. Jadi Cuus Loxia itu artinya houses base floor ya. To play, one. Tabutan, dia tidak hanya menyukai atau mencintai wan huati, artinya wan huati ini artinya prosotan ya. Jadi slide huati, wan main gitu ya. Nah, putan di sini bukan tidak tetapi ya, tapi tidak hanya gitu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman kira-kira gambarannya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ya. Cuu tadi artinya SDB ya teman-teman. Bukan rumah biasa.
Oke, teman-teman, kita baca lagi ya. 更喜欢与朋友一起在公园玩啤酒和捉迷藏. Ya, artinya tapi dia lebih suka ya, dia tidak hanya suka main slide ini, tapi lebih suka dengan teman-temannya bersama di taman main sepak bola, bola kulit ya, sepak bola di sini soccer. He chomicang, chomicang artinya peta umpet ya, chomicang ya. Oke. Nah, itu juga adalah artinya dengan ya, sekalipun ini kadang diartikan sebagai tentang ya. Nah, tapi ini artinya dengan ya, apalagi hancurnya begini. Kalau tentang itu ishe, ini about ya, atau tentang. Nah, gitu. Nah, kalau ini artinya dengan untuk orang ya, seperti pangyo, mama, laushe gitu ya. Biasanya diikuti dari i ya. Nah, lalu kalau dengan digantikan itu juga bisa ya, teman-teman ya. Jadi dengan bisa juga ya. Pakai he kayak ini juga boleh ya. Kalau ini lebih general ya, dengan benda atau dengan manusia lain. Oke. Kita lanjut. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita baca lagi. 有一天，弟弟肖文与哥哥在公园看到一个宣传广告 ya. Artinya satu hari adik laki-laki Titi bernama Xiaowen ini dan kokohnya itu di taman melihat ada suatu iklan kampanye. Kampanye itu Xuanchuan ya, Guangkao she iklan ya teman-teman ya.
seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ya teman-teman, 说哥哥的学校会在公园组织一个寻宝的游戏 ya. Bilang sekolahnya Koko akan mengadakan games treasure hunt di taman ya. Jadi di sini kita urut dari atas, hui akan, juche itu mengadakan ya. Games itu yosi di sini ya. Treasure hunt itu xun pao. Xun pao. Xun itu mencari, pao itu harta karun ya. Jadi treasure hunt xun pao. Cari harta karun xun pao ya. Nah, lalu yosi itu punya games ya. Nah, itu. Thank you Kak Ruby dan teman-teman lain yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya ya. Semoga berkah selalu untuk teman-teman. Oke. Shin ini lebih ke explore ya. Menjelajahi sambil mencari tahu begitu ya, ini Shin gitu. Kalau menyelidiki, investigate itu bisa artinya cienca, cek, cari tahu dalam investigasi. Nah, ini ya. Tapi kalau mencari biasa, misalnya nyari barang ya, cao, cari dalam konteks biasa, ya. Tapi kalau shin ini ya artinya explore gitu ya, menjelajahi sambil mencari tahu ya. Jadi ada konteks yang berbeda-beda untuk setiap mencari dalam Hanzenya ya. Nah,
Jadi cari dalam konteks yang berbeda-beda tuh ada hanjanya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Ada shin, ada cao, ada ca ya. Oke. Nah, jadi di sini ada ke hui tai di chan jia xia wen gao xing ji le ya. Artinya dia kokonya setuju ya, Taing setuju akan membawa Hui Tai. Titi Canja itu ikut ya, join ya. Lalu Xiaowen nama adiknya itu senang bukan main ya. Senang kau sing Ji itu pakai banget ya atau bukan main. Thank you Kak Yuliani yang sudah follow Lause tap-tap layar. Nah, follow maksudnya. Oke. Nah, oke, jadi kita lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut baca ya. Ta tong ce ping she yi ji,
玩游戏的朋友希望他们可能 ini ke-nya salah nih. Ini ke-nya kayak gini ya, cuma satu doang ya. Keneng cancia ya. Nah, jadi dia kasih tahu teman-teman yang biasa main bareng dia, berharap mereka bisa ikut ya. Jadi keneng itu artinya bisa, cancia tadi ikut, siwang artinya berharap ya. Nah, lalu pingshe artinya biasanya ya, yang biasa gitu ya. Tongche itu kasih tahu ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya bareng main games, punya temen ya. Jadi di sini temennya di akhir, temen yang biasanya bareng main ya gitu. Jadi teman-teman yang biasa main bareng itu ya, 平时一起玩游戏的朋友 ya. Dia kasih tahu ya, 他通知平时一起玩游戏的朋友希望他们可能参加。Oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya pertanyaannya, bisa langsung Lause baca nanti dan aku akan menjawab sebisa mungkin ya. Jadi jadi 弟弟小文和他朋友都很期待这个游戏活动. Artinya adik Xiaowen dan teman-teman semua sangat menantikan games ini aktif ya. Jadi aktivitas game ini gitu ya. Nah,活动 artinya juga terlaksana ya, atau aktivitas di sini ya. Oke, lanjut.
Kita baca ya. 他们一起画出了地图，上面标出了储物商店、学校和 ya. Artinya mereka bareng-bareng menggambar peta. Peta itu titu ya. 上面标出了，标出 artinya melabeli ya. Rumah cu'u. Nah, lalu shangtian toko, sekolah, 学校 ya. Nah, kalau mall, teman-teman ada yang tahu artinya apa? Kalau shangtian kan toko ya. Kalau shangchang, nah ini artinya supermarket. Ya. Kira-kira ada yang tahu mall artinya apa? Kalau ya betul ya, shangchang itu juga bisa supermarket, bisa mall ya. Ini mall. Nah, kalau kou tadi, kou, nah ini artinya belanja ya, gitu. Shangtian toko, shangchang supermarket atau mall, kou baru belanja. Lanjut ya. Jadi ini lanjutannya ya, taman wan de di wei, artinya tempat bermain mereka ya. Tempat itu atau lokasi she di wei ya. Di tian atau poin ya. Titik lokasi itu di tian. Kalau lokasinya aja baru di wei ya. Nah, lalu qian zuo le na me duo chun bei. Dari jauh hari mempersiapkan ya, jadi mempersiapkannya chunpei
ya. Nama tuo jauh gitu ya. Sebelum qian, lalu cuo mengerjakan, sebelumnya mengerjakan, dari jauh hari, jauh banget, nama tuo mempersiapkan junpei, begitu ya. Lanjutannya, xiang xin iting neng najiang ya. Xiang xin iting neng najiang artinya percaya pasti bisa menang. Najiang artinya menang ya, atau mengambil hadiah. Najiang, mengambil hadiah. Oke. Jadi jiang ini kado atau hadiah ya. Nah, ini kado untuk awards ya. Jadi hadiah untuk menang ya, prize bahasa Inggrisnya. Kalau na itu mengambil. Oke, itu sekian dari Lause untuk malam hari ini ya, teksnya ya. Tapi kalau untuk pembelajaran kalimat sehari-hari kita juga ada sekarang. Oke. Ini contoh kalimat untuk sehari-hari ya. Oke. Ini kalimat untuk sehari-hari. Sekarang kita belajar kalimat sehari-hari dalam bahasa Mandarin ya. Nah, contoh pertama ada hayo tu chang shijian. Artinya berapa lama lagi ya? Berapa lama lagi? Nah, berapa kan biasanya tuo shao ya. Kalau tuo chang itu berapa lama gitu, berapa panjang waktunya gitu ya. Tuo chang shijian itu berapa panjang waktunya gitu ya. Sekalipun tuo di sini secara individual artinya banyak ya. Nah, tapi tuo di sini juga bisa diartikan sebagai kata tanya ya. Nah, daripada tuo shao ya disingkat jadi tuo aja bisa ya dalam bahasa Cina untuk kata tanya.
berapa. Lama itu changshjian ya, waktu yang panjang itu changshjian. Lagi itu kalau dalam Indonesianya kan lagi itu ya, lagi itu kayak space-nya ya, ruangnya, butuh berapa lama lagi begitu. Nah, kalau di sini hayao ini artinya juga harus, masih harus gitu ya. Nah, lagi kalau di Mandarin kan berarti di sini hayao, berarti masih harus berapa lama lagi kayak gitu. Masih ada harus berapa lama gitu ya. Kalau di konteks Chinese-nya, kalau di konteks Indonesia-nya kan berapa lama lagi. Tapi bukan toshao chang shijian cai ya kan. Kalau cai itu juga artinya lagi kan dalam bahasa Mandarin, tapi bukan ya. Konteksnya beda. Di sini kalau di Mandarin kan itu artinya masih harus, masih butuh. Nah, hai itu masih, yao itu butuh. Nah, berapa lama lagi, berapa lama waktu gitu, ya. Gitu. Oke. Lalu ada kalimat kedua, hayo tuojiu cai neng tao. Ya. Masih harus berapa lama untuk baru bisa sampai. Berapa menit lagi sampai, kalau di Indonesia kan seperti itu ya, teman-teman ya. Hayao tuojiu cai neng tao Mandarinnya. Begitu ya. Lalu yang ketiga ya, masyang ciu hao le. Sebentar lagi kelar. Nah, ini masyang ciu hao le itu bisa artinya sebentar lagi kelar atau sebentar lagi aja gitu ya. Sebentar lagi gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan yang berapa lama lagi ini. Kalau ada teman bilang hayo to chang shijian, kalian bisa jawab masyang ciu hao le ya. Nah, jadi berapa lama lagi, sebentar lagi, hayo to chang shijian, masyang ciu hao le ya. Gitu. Jadi masyang itu kayak sebentar, waktu yang sebentar gitu ya, masyang. Nah, sebentar, waktu yang cepat gitu ya, masyang. Ciu hao le, terus kelar, terus bagus, terus terus baik gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ciu ini terus, lalu lantas, lalu hao ini baik ya. Hao le, oke. Thank you Kak Udin Bae yang sudah bantu step-step layarnya ya. Oke. Nah, kita akan kupas di sini kalimat ini yang hayo to ju cai neng tao. Artinya masih harus berapa lama ya? To shao de to ya, to shao de to ya. Di sini berapa, beberapa, to shao ya. Jiu ini artinya lama ya, waktu yang panjang ya. Nah, neng tao tak ya, cai neng tao tak boleh juga ya teman-teman, baru bisa sampai itu, bisa sampai neng tao tak gitu. Nah, jadi cai itu baru ya, neng bisa, tao itu sampai ya. Tao di sini boleh kepada ya, dari misalnya kayak gini, Chong Cilegon Tao Bogor Ciu ye kei le ya. Nah, ini Cilegon Tao Bogor, dari Cilegon sampai Bogor, Chong Cilegon Tao Bogor gitu. Boleh ya teman-teman pakai tao dalam konteks kalimat seperti ini. Oke, dari menjelaskan jarak. Nah, kalau tau di sini di kalimat ini kan disusun di akhir kalimat, jadi sampai, akhirnya sampai gitu ya artinya ya, tau. Nah, lalu ciu artinya waktu yang panjang
Tapi kalau tuo jiu ya, kan tuo xiao de tuo. Ini artinya berapa. Nah, lalu jiu artinya waktu yang panjang. Berapa waktu yang panjang itu artinya kayak menit ya. Berapa lama lagi, beberapa jangka waktu lagi. Bisa juga ya teman-teman ya. Jadi nggak selalu melulu menit ya, nggak selalu melulu menit tuoju ini. Artinya berapa jangka waktu lagi sampai gitu. Inilah arti Indonesianya dari hayao tuoju neng tau tak, atau hayao tuoju cai neng tau tak gitu ya. Artinya beberapa jangka waktu lagi sampai. Dalam bahasa Indonesia, oke? Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan waktu lagi ya, kita akan kupas lagi di sini. Kalau menit itu fencong ya, artinya. Kalau aduh, kebanyakan dibiarin nih jadi kering. Kering teman-teman. Kang itu baru untuk statement ya. Nah, tadi kan juga statement ya. Nah, tapi cai itu untuk yang lebih singkat konteksnya. Kalau kang itu baru untuk statement yang lebih berat. Oke? Nah, misalnya kalau mau cerita gitu ya. Wo kang tau Jakarta gitu kan. Jiu wo lai wo de shushu de jia kayak gitu. Ranho wo ranho bla 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 kayak gitu. Ini adalah kang yang untuk baru dalam versi statement untuk menjelaskan hal yang lebih berat. Misalnya untuk awal cerita. Kita ke contoh lain ya. Aku sudah lebih dari 2 jam menunggumu ya. Ya. Nah, jadi aku sudah lebih dari 2 jam tunggu kau. Wo ishang liang ke xiao she teng ni. Nah, ishang itu lebih dari. Nah, liang ke xiao she itu 2 jam ya. Xiao she itu jam untuk durasi ya. Daripada tian yang untuk jam dalam konteks pukul. Ya. Nah, tuh. Nah, ishang
itu harus diletakkan sebelum keterangan waktu, ya. Nggak bisa yang ke xiaoshi isyang gitu, nggak boleh ya teman-teman. Nah, lalu isyang ini biasanya diikuti dengan kata kerja menunggu, yaitu teng, ya, di sini ya, biar alami ya teman-teman. Sudah 2 jam aku menunggu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah 2 jam itu biasanya yang ke xiao she le gitu aja ya. Ini sudah 2 jam. Nah, biasanya ini aja udah betul ya dalam kalimat Chinese. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Kurang dari 2 jam. Nah, kalau kurang dari 2 jam itu bukan xiao chong yang ke xiao she, bukan ya. Nah, tapi artinya pu tahu yang ke xiao she. Benar ya. Jadi nggak sampai 2 jam konteksnya ya. Kalau kita mau menjelaskan ini kurang dari 2 jam. Oke, sekalipun mungkin kurang darinya itu secara harafiah, secara individu, berarti dalam Hanzenya artinya xiao dan zhong secara respektif ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini biasa kalimat kita bisa temui di sinetron Chinese ya. Rajin-rajin, ni even qian bian xiang zhong wo che li na dao.
Artinya kamu sepeser pun, even cian sepeser pun, jangan pie. Ya, xiang berharap atau menginginkan. 从我这里拿到 dari aku di sini mengambil. Nah, itu mengambil ya, teman-teman. Ya. Kalau siang ini lebih menginginkan ya, atau berharap dalam bahasa informalnya. Tapi kalau berharap yang benar-benar itu tuh siwang ya, bukan ini ya, bukan ini ya tulisannya ya, bukan ini tulisannya. Kalau ini bacanya syewang dan itu artinya kecewa ya, artinya tidak berharap ya, tanpa berharap. Nih di sini ya, syewang. Beda ya teman-teman, sien sama she sekalipun mirip ya teman-teman, tapi cara penulisannya beda. Kalau she itu seret 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 gitu ya. Tapi kalau sien, perhatikan ini dan ini, tubuh dan kaki rada patah ya. Tapi kalau di she, tubuh dan kakinya nyambung semua ya. Oke, beda ya penulisannya sekalipun mirip ya. Nah, itulah kita perlu belajar Mandarin dengan teliti, dengan jeli. Nah, kalau kita belajar Mandarin dengan detail itu akan lebih mudah dipahami ya tulisannya itu ya. Kalau sien ini artinya awal atau pertama-tama dalam cerita. Sien wo chu,然后你来了，说我做，ya kan? Pertama aku masak, lalu kamu datang bilang aku salah, gitu, ya. Nah, lalu shewang di sini kecewa, ya. Nah, kalau yang siwang itu pinginnya gimana lause ini ya? Siwang, xi itu pinginnya dibaca siwang, ya, siwang. Artinya tadi berharap. Lalu she ini tanpa wang, ini sebetulnya yang harapan ya, tanpa harapan. Dalam Chinese kecewa. Konteks Indonesianya ya. Kita pisahin deh biar gampang dibacanya ya. Wang sendiri artinya harapan, she artinya tanpa ya. Jadi tanpa harapan dalam konteks Indonesianya ya kecewa gitu ya. Shewang Chinese-nya. Siwang berharap dalam bahasa China. Ya.
Lalu ada juga tanpa yang berarti u ya. Nah, u ini hampir mirip ya teman-teman sama hanzenya tian, hari ya. Tuh, tapi beda nih ya, beda teman-teman, u sama tian ya. Kalau u ini kaki kanannya lebih bengkok ya, kalau tian itu kaki kanannya lebih ke bawah ya, nggak nukik ke atas seperti u, seperti itu. Oke. Apalagi kira-kira yang mirip ya. Oke teman-teman, nah, kita akan belajar lagi tentang ini ya, tentang apa, arah ya, atau posisi. Ini xia artinya bawah ya, seperti yang di judul. Tadi juga di teks ada xiang artinya atas ya, di atas permukaan, xiang mian ya kan. Lalu hou artinya belakang atau akhirnya. Tadi kita juga sempat lihat qian, qian zuo le ya, sebelumnya atau di depan ya. Jadi hou sama qian ini dua arti, punya dua arti, akhir sebelum dan belakang serta depan. Lalu wai, luar, ini li, dalam. Li tadi juga sempat disebut ya. Nah, cai li ya. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk bahannya ya malam hari ini. Sudah beberapa yang kita pelajari sesuai topik dan ada yang baru juga kata-katanya. Terima kasih Kak Dimula yang sudah bantu lau setep-tep layarnya. Ya, oke, jadi kita akan lanjut lagi di hari Selasa depan, oke? 谢谢大家，再见。